Musim kemarau telah tiba dan itu berarti jika kita ingin menanam sayuran kita harus punya strategi tersendiri agar tanaman sayuran kita tidak layu dan mati karena terlalu panas, kemudian hamanya lebih banyak dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk melihat salah satu strategi atau tips yang saya gunakan ketika bercocok tanam atau menanam di musim kemarau. Nah, ini saya mengajak Anda semua untuk menerapkan sistem, bisa dikatakan sebagai sistem irigasi untuk menjaga kebutuhan air pada tanaman yang kita miliki agar suplai air tetap cukup, kemudian kondisinya suhunya terjaga sehingga tanaman yang kita tanam bisa berkembang dengan baik, subur meskipun pada cuaca panas sekalipun. Nah, apa yang saya terapkan untuk mengantisipasi cuaca yang panas di musim kemarau, untuk menanam sayuran saya memanfaatkan batang pisang, sisa batang pisang yang sudah tidak terpakai. Nah, ini kebetulan di belakang ada panen pisang, kemudian batangnya tidak dipakai, maka kita potong-potong seperti ini, kita gergaji dengan ukuran seperti ini, kita gergaji sampai sesuai kebutuhan kita, kemudian kita jadikan tempat untuk menanam. Nah, intinya kita memanfaatkan batang pisang ini. Yang pertama adalah untuk suplai air, kemudian yang kedua untuk menjaga kelembapan air, untuk menjaga kelembapan agar lebih lembab sehingga tanaman kita bisa tetap tercukupi kebutuhan airnya dan tidak terlalu panas suhunya. Nah, seperti itu. Bagaimana cara penggunaannya? Ini yang sudah kita tanami. Saya jelaskan sedikit. Jadi batang pisang ini kita potong-potong sesuai dengan ukuran yang kita kehendaki, seperti membentuk sebuah polybag seperti itu ya. Jadi kita potong aja, kita gergaji, kemudian jadi seperti ini. Nah, bagian tengahnya ini kita buang. Kita buat lubang bagian tengahnya, kemudian kita masukin dengan tanah, kemudian kita semai tanamannya di dalam seperti itu, di dalam sini. Nah, jadi pasokan air yang ada pada batang pisang ini akan menjadi suplai untuk tanaman yang kita tanam, kemudian sekaligus sebagai media atau wadah atau tempatnya. Nah, jadi kita tetap menggunakan tanah, kita masukkan pada bagian tengah, kemudian baru kita tanam. Nah, seperti itu. Yang saya ajak untuk melihat yang sudah jadi. Nah, seperti ini. Ini bagian tengahnya kita lubangi ya, kemudian bagian tengah ini kita isi dengan tanah. Kemudian setelah diisi dengan tanah biasa ya, tanah yang gembur, subur tentunya. Kemudian baru kita semai. Jadi langsung kita tanam di sini biji-biji atau benih-benih yang kita inginkan. Nah, ini sebagai contoh saya menerapkan pada tanaman selada hijau. Jadi ini selada hijau yang saya tanam di batang pisang, tapi bukan batang pisang asli batang pisang ya, karena di tengahnya kita buat lubang dan kita kasih tanah dan hasilnya seperti ini. Sejauh ini tumbuh dengan baik. Ini baru disiram ya tadi pagi supaya menambah stok air yang ada di dalam. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sekitar 11 tanaman, 11 tempat wadah. Jadi ini ada yang kita semai dengan 2 atau 3 tanaman ya. 1, 2, 3. Ada yang 1. Jadi enggak mesti. Ini tadinya niatnya kita multi ya, kita buat lebih dari 1. Jadi supaya agak hemat tempat,
kita buat semainya beberapa biji sekaligus, tapi ada yang tidak tumbuh dengan bagus, ada yang mati, dan ini hasilnya. Sejauh ini sampai di sini cukup bagus hasilnya, bisa dilihat, tapi kita lihat lagi nanti perkembangannya seperti apa. Nanti akan saya update terus apabila ada hal-hal yang penting yang perlu diketahui. Sejauh ini untuk proses semai pada awal, pertumbuhan awal, bisa kita lihat di sini cukup bagus hasilnya. Seperti ini cukup bagus. Namun ini yang belum bisa dilihat adalah pertumbuhannya sampai ini siap panen. Nah, itu yang akan kita dokumentasikan nanti, yang akan kita selalu update supaya nanti kita bisa tahu perkembangannya seperti apa dari hari ke hari. Apabila ada yang penting nanti akan kita perbarui update-nya. Nah, seperti itu. Karena kita menggunakan media tanah yang cukup sedikit, kemudian batang pisang ini yang belum membusuk, jadi belum mengandung unsur hara, maka dari itu kita juga akan menggunakan pupuk cair. Nah, jadi kalau kita mengandalkan nutrisi dari dalam media ini yang kita gunakan tentu sangat tidak cukup karena sedikit. Kemudian batang pisangnya juga belum mempunyai nutrisi yang memadai karena belum busuk dia ya. Maka dari itu kita akan menggunakan pupuk organik cair sebagai nutrisi tambahannya. Nanti secara rutin akan kita aplikasikan pupuk organik cair, kemudian nanti kita lihat perkembangannya sampai panen. Ini adalah salah satu ide atau tips untuk bercocok tanam atau menanam sayuran di masa kemarau. Mungkin ada hal-hal seperti ini atau tips-tips seperti ini yang lain yang Anda pernah terapkan dan berhasil, dan ini adalah salah satu contoh saja. Namun saya belum bisa mengatakan ini hasilnya seperti apa. Nanti akan kita dokumentasikan lagi kalau kita berhasil panen dengan kondisi seperti ini. Ini akan saya terangkan dulu, kita jelaskan dulu tadi seperti itu. Jadi prosesnya pembuatan medianya seperti itu. Pada batang pisang bagian tengahnya kita kasih lubang, kita lubangi, kemudian kita kasih tanah. Kita kasih tanah ke dalamnya, baru kita semai. Dan untuk proses penyemaiannya bisa seperti ini. Hasilnya cukup bagus. Untuk pertumbuhannya kita tunggu nanti. Nah, setelah ini kita letakkan pada bedengan ya. Kita susun seperti ini, kemudian ini ada sampah-sampah, kemudian nanti akan kita lapisi dengan tanah di bagian atasnya. Jadi kalau ini membusuk nanti, kemudian ini membusuk, ini nanti akan jadi kompos yang cukup bagus. Nah, tujuannya seperti itu juga. Coba kita lihat secara ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini memang kita pola sebagai bedengan, jadi kita bentuk seperti bedengan. Nah, itu seperti itu, sehingga akan lebih jelas. Nah, seperti itu ya. Ini contohnya, nanti akan kita isi semua, akan kita tanami semua, dan nanti hasilnya seperti apa nanti akan saya lanjutkan untuk update pada video berikutnya. Demikian untuk sedikit tips hari ini, bagaimana cara bercocok tanam, tips bercocok tanam atau menanam sayuran di masa kemarau, di musim kemarau. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan catatan kita bersama. Terima kasih telah mengikuti video sama saya sampai selesai. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Tetap semangat dan salam berkarya.